Pertama adalah ada keinginan untuk kemudian pemilu serentak ini bisa memperkuat sistem presidensial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada keinginan untuk kemudian menjawab kejenuhan publik, kejenuhan masyarakat terhadap aktivitas kesehariannya yang sepertinya hanya habis digunakan untuk pemilu terus. Bayangin kalau kemudian misalnya gitu ya, analoginya sederhana. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Ini adalah channel kita semua yang selalu berusaha menyajikan isu-isu yang aktual tentu dalam perspektif yang berbeda. Teman-teman sekalian, sampai hari ini kegenitan para elit kita, para elit di sana, untuk terus bergerak bagaimana kemudian aspirasi penundaan pemilu itu bisa direspon secara baik oleh publik. Walau kita tidak tahu apa yang ada di benak mereka sampai kemudian begitu bernafsu untuk terus mempertahankan kuasa-kuasanya. Padahal kita tahu bahwa konstitusi kita sangat jelas menyatakan bahwa masa jabatan presiden itu adalah hanya 5 tahun. Dan setelahnya adalah harus dilaksanakan pemilu kembali. Bahkan presiden itu adalah maksimal hanya 2 periode. Tidak boleh 3 periode. Apapun alasannya. Dan bahkan sekarang ini kemudian bergulir dengan berbagai alasan untuk kemudian justru bukan lagi 3 periode, tapi kemudian menunda pemilu. Teman-teman sekalian, kita tidak akan membahas lagi berkaitan dengan aspirasi soal penundaan pemilu yang kita pandang bahwa sesungguhnya adalah apa yang dibangun logika-logika penjelasan dari para elit selama ini adalah hanya justifikasi belaka untuk bagaimana mereka tetap bertahan dalam singgah sana kekuasaannya. Sekarang ini kita akan bergeser sebenarnya adalah kita akan membahas bahwa apapun itu, karena ketahuilah bahwa pemilu akan berdasarkan konstitusi kita, itu akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dan hari H pemungutan suara oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah menetapkannya itu adalah tanggal 14 Februari 2024. Maka yang menjadi penting sekarang ini kita bahas adalah justru berada pada angka sebenarnya berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pemilu ke depan. Sayang sekali, walau apa alasan dari DPR sampai hari ini untuk alokasi anggaran, kegiatan, operasional, dan macam-macam berkaitan dengan pemilu sampai sekarang belum dibahas. Semoga saja ini bukan bagian dari deal para elit dengan KPU ke depan. Tapi terlepas daripada itu semua, saya ingin mengajak kita semua sebenarnya adalah untuk mencoba menguliti, untuk mencoba melihat lebih jauh sebenarnya adalah alokasi anggaran yang diusulkan KPU yang juga kita tidak boleh tutup mata. Karena ada banyak hal yang sana yang perlu kita kritisi lebih jauh. Teman-teman sekalian, sekedar kita tahu semua bahwa berdasarkan usulan KPU yang masuk di DPR, usulan mereka pada per Januari masuk di Komisi 2 DPR RI. Di Komisi 2 DPR RI itu adalah berada pada posisi angka yang cukup fantastis sekali gitu ya. Yaitu adalah angkanya mencapai pada posisi 76 triliun. Kalau coba-coba kita bandingkan gitu ya, jadi 76 triliun gitu, kira-kira kalau itu untuk kebutuhan minyak goreng yang langka sekarang itu bisa berapa selesai? Karena kita minyak goreng itu kan harganya cuma 11.500 per liter gitu ya. Meskipun itu tidak di situlah konteksnya gitu ya, untuk membandingkan antara kebutuhan biaya operasional pemilu dengan biaya minyak goreng. Karena bisa jadi diplesetkan oleh elit kita sebagai alasan bahwa negara kita sekarang lagi sedang krisis, maka tidak boleh ada pemilu gitu ya, lebih kita arahkan untuk beli minyak goreng. Itu kan sebenarnya adalah justifikasi dan itu yang mereka inginkan gitu ya. Jadi kita tidak, sekali lagi tidak di situ. Saya mohon maaf, tidak boleh membandingkan antara kebutuhan di sana karena biaya operasional pemilu itu berbeda dengan biaya untuk minyak goreng. Bahkan sebenarnya di beberapa negara, sekiranya teman-teman tahu bahwa beberapa negara justru yang mengalami krisis, maka solusinya adalah mempercepat pemilu. Tapi kan kita tidak dalam konteks untuk membicarakan mempercepat pemilu dan menunda pemilu. Karena konstitusi kita dan bahkan hari H pemungutan suara sudah ditetapkan. Sekali lagi kita kembali adalah persoalan awal. Tema kita sekarang ini adalah berkaitan soal anggaran pemilu. Yang angkanya mencapai pada posisi 76 triliun. Naik 3 kali lipat atau 300% lebih
dari anggaran sebelumnya tahun 2019 yang hanya berada pada angka 25 triliun, 59 gitu ya. Jadi 25 triliun 590 sekian miliar itu adalah pada pemilu 2019. Ya, sistemnya juga sama, yaitu adalah pemilu presiden serentak. Bahkan sebelumnya di pemilu 2014 itu hanya berada pada angka 15 triliun. Meskipun tidak boleh di posisi yang sama, karena memang sesungguhnya adalah sistem pemilu 2014 berbeda di 2019. Tapi 2019 dan 2024 nanti itu adalah pemilu serentak. Sama-sama serentak dan itu adalah pemilu presiden gitu ya. Sekali lagi, usulan anggaran yang disusun oleh KPU adalah berada pada angka 76 triliun atau lebih tepatnya adalah 76 triliun 656 miliar 312.204.000 rupiah. Itu luar biasa angkanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat posisi itu sangat-sangat luar biasa. Yang kita akan ulas nanti pada posisinya adalah kemana saja angka sebenarnya itu. Kalau kita lihat dari 76 ini gitu ya, memang tidak satu kali untuk kemudian eksekusi, tapi kemudian itu dieksekusi untuk mulai di tahun 2022 sampai kemudian 2025 berdasarkan tahapannya. Teman-teman sekalian, sekedar untuk diketahui bersama bahwa paling lambat gitu ya, setidak-tidaknya karena pemungutan suara dilaksanakannya itu adalah 14 Februari gitu ya. Jadi 14 Februari 2024, maka tahapan pemilu itu sejatinya paling lambat sudah harus dimulai, yaitu adalah Juni 2022 tahun ini. Artinya adalah sisa 3 bulan. Sekarang adalah Maret, masuk April, Mei, Juni ya. Jadi agar situ tahapan sudah dimulai. Maka sekarang ini sudah mulai pada posisi untuk kemudian mengecek data potensial pemilih kita. Jadi sebenarnya sudah bergerak di situ. Nah, hanya saja sekalian adalah kita akan lihat pada posisi angka yang perlu kita kritisi lebih jauh. Dari 76 triliun itu kita lihat misalnya kemana saja sebenarnya. Itu adalah ternyata dari usulan KPU sekali lagi ya, berdasarkan ya data yang berhasil kita akses DPR, ternyata adalah untuk tahun 2022 dari 76 itu adalah untuk tahun 2022 adalah dialokasikan itu sebanyak 8 triliun 61 miliar 85.734.000 rupiah. Saya ulangi, untuk tahun 2022 itu adalah alokasi anggaran untuk KPU itu membutuhkan sampai 8 triliun lebih gitu ya, 8 triliun lebih gitu. Jadi saya ulangi 8 triliun. Jadi ini saya selalu harus memastikan karena adalah soal angka gitu ya. Ini adalah usulan. Yang kita tidak tahu kenapa sampai sekarang ini DPR itu kemudian belum mencoba membahas. Sekali lagi karena ini adalah usulan, harusnya menjadi kewenangan DPR untuk mencoba mengkritisi lebih jauh anggaran ini. Kecuali kemudian ada motif di baliknya untuk kemudian menjadikan bagian ini. Semoga saja tidak gitu ya. Semoga saja tidak, karena kita berharap bahwa sekali lagi kita berharap betul pemilu ke depan itu adalah jauh lebih berkualitas. Dan berkualitas bukan karena anggarannya gede gitu ya, tapi karena banyak hal yang menunjukkan di situ adalah termasuk integritas penyelenggaranya. Yang kedua adalah yang kita tanya adalah tahun 2022 dan kemudian 2023 yaitu adalah berada pada angka 17. Jadi yang dibutuhkan KPU adalah diusulkan yaitu 17 triliun 465 miliar 376.932.000 rupiah gitu ya. Itu tahun 2023. Dan puncaknya adalah di tahun 2024 yaitu ada hari H pemungutan suara gitu ya. Itu kemudian diusulkan alokasi anggaran mencapai pada angka 49 triliun 66 miliar 833.823 rupiah. Lalu kemudian terakhir berkaitan soal sengketa, persiapan administrasi, macam-macam untuk pelantikan di tahun 2000 pasca 2024 yaitu adalah alokasi anggaran dibutuhkan 262. Jadi 2 triliun 62 miliar 965.805.000 rupiah. Teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kita semua sekali lagi ya, mengkritisi alokasi anggaran ini, usul anggaran ini. Kita tidak ingin menjudge bahwa ini adalah salah untuk kemudian menyatakan bahwa salah satu standar untuk kemudian menyatakan pemilu berkualitas adalah harus support anggaran. Ya benar gitu ya, tapi alokasi anggaran itu harus tepat sasaran macam-macam. Saya ingin mencoba mengajak kita sekali lagi gitu ya, berkaitan pada sebenarnya adalah melihat kembali apa sebenarnya pesan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian kita semua menjalankan namanya pemilu serentak. Kalau kita kemudian masuk ke sana, maka sebenarnya adalah setidaknya ada 3 pesan yang akan dibawa.
Pertama adalah ada keinginan untuk kemudian pemilu serentak ini bisa memperkuat sistem presidensial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada keinginan untuk kemudian menjawab kejenuhan publik, kejenuhan masyarakat terhadap aktivitas kesehariannya yang sepertinya hanya habis digunakan untuk pemilu terus. Bayangin kalau kemudian misalnya gitu ya, analoginya sederhana, bulan ini pemilunya RT, kemudian bulan depannya RW, kemudian bulan depannya pemilihan lagi kepala desa, kemudian bulan depannya adalah kepala daerah, bupati atau wali kota, lalu kemudian naik lagi adalah gubernur, lalu kemudian masuk lagi di pemilunya adalah masuk di pemilu legislatif, baru kemudian pemilu presiden. Habis tenaga kita dan kemudian waktu untuk kemudian hanya berdebat di soal pemilu. Maka kemudian pesan yang dibawa adalah bagaimana merespon supaya kemudian ini betul-betul bisa terjawab. Lahirlah kemudian namanya pemilu serentak. Pemilu serentak ini adalah menjawab kejenuhan publik, dan banyak studi di beberapa negara menyatakan bahwa ternyata pemilu serentak menjadi efektif mengembalikan gairah masyarakat, gairah publik untuk kemudian kembali berpartisipasi maksimal, menentukan hak pilihnya dalam rangka memilih pemimpin sekaligus menentukan arah masa depan bangsanya. Itu yang kemudian terjadi dalam konteks pemilu serentak ini. Dan yang terakhir adalah sebenarnya kenapa pemilu serentak itu adalah pesan yang paling substansial ketiga adalah yaitu efisiensi anggaran. Boya, kalau ternyata pemilu serentak menimbulkan peningkatan alokasi anggaran yang sangat tajam, ngapain pemilu serentak? Kan tidak nyambung sebenarnya. Analoginya sederhana, alokasi anggaran untuk pemilu legislatif lalu kemudian dilaksanakan bersamaan dengan pemilu presiden, itu artinya ada dua komponen alokasi anggaran, yang satunya kemudian digabung menjadi satu gitu ya. Dan itu artinya bukan ditambahkan bersama, tapi kemudian ada komponen alokasi anggaran yang kemudian bisa dialokasikan di tempat lain. Artinya misalnya yang namanya contoh sederhana untuk namanya pendataan pemilih DPT yang sejatinya dilakukan 2 kali, yaitu DPT keperluan DPT pemilu legislatif, lalu kemudian ada DPT pilpres, digabung menjadi satu, artinya komponen alokasi anggaran, kebutuhan anggaran untuk DPT cukup 1 kali. Itu artinya harusnya lebih efisien. Tidak justru sebaliknya, dilaksanakan 1 kali tapi alokasi anggarannya bertambah. Walau ini perlu klarifikasi, sekali lagi klarifikasi lebih jauh. Karena itu tadi filosofi yang namanya pemilu serentak adalah sekali lagi pertama adalah memperkuat presidensial, sistem presidensial kita. Yang kedua adalah mengembalikan gairah publik untuk meningkatkan partisipasi publik dalam rangka menggunakan hak pilihnya, menentukan pemimpinnya ke depan, sekaligus menentukan arah kemana bangsanya. Lalu kemudian yang terakhir adalah efisiensi anggaran. Itu yang kemudian menggelitik kita semua. Ada apa sebenarnya kemudian alokasi anggaran yang disuruhkan KPU bisa mencapai pada angka 76 triliun. Walau gitu ya, teman-teman sekalian. Apa yang terjadi sebenarnya di situ. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan soal detail alokasi anggaran 76 triliun ini kita akan bahas lebih jauh sebenarnya gitu. Kita akan bahas lebih jauh pada edisi berikutnya. Tapi paling tidak adalah gambaran kepada kita semua bahwa ternyata dari alokasi anggaran 76 triliun itu sebenarnya adalah jauh lebih besar dalam rangka untuk menunjang, itulah mendukung tahapan. Jadi kan ada 2 sebenarnya disebut gitu ya. Ada alokasi anggaran untuk mensukseskan tahapannya, yaitu ada tahapannya biaya tahapan, dan kemudian mendukung tahapan. Nah, kalau kita lihat mendukung tahapan itu apa, misalnya ada operasional di sana, yaitu adalah ada soal gedung, lalu kemudian ada kendaraan dinas dan macam-macam gitu ya. Itu kita akan lihat di situ. Nah, kita akan jelaskan pada edisi berikutnya. Yang jelas teman-teman sekalian, penting bagi kita semua untuk mengawal alokasi anggaran ini. Dan sesegera mungkin sejatinya adalah DPR untuk melakukan pembahasan soal usulan KPU untuk melakukan rasionalisasi. Seberapa waktu yang dibutuhkan oleh DPR sangat menentukan kualitas dari alokasi anggaran itu. Kalau kemudian mepet-mepet banget, maka itu artinya kemudian tidak ada waktu mengkritisi. Bahkan yang terjadi adalah bisa jadi seperti orang biasa menyebut terjadi perselingkuhan dalam anggaran. Dan semoga itu saja tidak. Walau sekali lagi adalah dalam konteks ini ada 2 hal yang perlu kita kritisi. Perlu klarifikasi lebih jauh dari KPU soal alokasi anggaran ini, dan tentu klarifikasinya adalah selain kepada publik, yang menjadi penting adalah secara formil adalah DPR segera membahas alokasi anggaran untuk pemilu, untuk kemudian dalam konteks pembahasan itu segera melakukan rasionalisasi.
yang mana lebih efisien, yang mana benar-benar lebih rasional. Karena ketahuilah, pemilu tidak ditentukan bahwa berkualitasnya pemilu itu karena banyaknya alokasi anggaran. Tapi berkualitasnya pemilu adalah sesungguhnya berada pada tingkat bagaimana integritas penyelenggara, kemampuan mereka menjalankan fungsi dan kewenangannya, dan termasuk peserta pemilihnya. Peserta pemilihnya, yaitu adalah partai politik dan capres, cawapres, dan DPD. Yang bahaya adalah kalau kita memang semua kemudian berdiam dalam berbagai hal untuk kemudian membiarkan pemilu ini kembali dibajak oleh para pembajak demokrasi. Dan akhirnya yang terjadi adalah pemilu berjalan secara formalitas, tapi kemudian harapan kita terus menjadi semu.